Kira-kira respon orang tua nih kepada kakak yang udah telah lolos mendapatkan BEM itu gimana? Ya, kalau respon orang tua ya terharu. Ya, namanya setiap orang tua kan, setiap anak yang mendapatkan beasiswa pasti terharu gitu. Karena sayanya nggak yakin gitu kan, orang tua saya nggak yakin kalau saya mendapatkan beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STIE Mahaputra bersama saya Aisyah Nurrahma sebagai host hari ini. Dan narasumber kita, siapakah namanya? Kalau boleh Siti Safira. Oke, bisa kakak perkenalan dulu kepada teman-teman kita yang sedang menonton? Oh, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safira. Saya kuliah di STIE Mahaputra, yaitu saya mengambil jurusan akuntansi. Kakak SMA di Bagan Siapi-Api ya? Iya, betul sekali. Oke, jurusan apa nih yang pernah kakak ambil waktu jenjang SMA? Kebetulan saya mengambil jurusan IPA dikarenakan dulu cita-cita saya ingin menjadi kebidanan, ingin jadi bidan. Tapi karena kata orang kalau menjadi bidan bagusnya mengambil jurusan IPA, dan saya mengambil jurusan IPA. Kira-kira kenapa nih memilih kampus STIE Mahaputra ini sedangkan di luar sana banyak tuh ya kan ya kampus-kampus yang lain? Waktu SMA kan banyak tuh yang promosi kampus di sekolah kami. Tapi saya cuma tertarik kampus STIE Mahaputra ini dikarenakan ada S1 Manajemen Plus dan S1 Akuntansi Plus dan D3 Akuntansi Plus dan program PKP 1. Saya tertarik dengan S1 Akuntansi Plus dikarenakan plus komputer. Setelah itu waktu mereka datang ke sekolah kami membagi-bagi kertas seperti kertas ujian. Kayak saya berpikir beda dari yang lain kampus ini. Yang lain kan cuma promosi doang. Lah yang ini membagi-bagi surat, suruh kayak ujian gitu. Jadi kayak tertarik gitu saya kan. Dan itu saya tanya, emangnya ini untuk apa kak? Saya tanya kan. Itu dibilang kakak itu, siapa yang paling banyak akan mendapatkan beasiswa di kampus STIE Mahaputra. Jadi itu makanya saya tertarik. Saya jawab sebetul-betulnya soal yang dikasih. Itu alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa di kampus STIE Mahaputra ini. Oh, berarti kamu salah satu yang mendapat BMI ya? Ya, gitu. Oke, saya mau nanya ini kak, kalau misalnya kata kakak tadi nih kan, kalau S1 akuntansi plus ini udah sekalian sama yang namanya tadi apa? Komputer. Ya. Apakah cuma S1 akuntansi plus? Apakah S1 manajemen plus, D3 akuntansi plus, dan program PKP 1 tidak ada? Oh, ada. Kalau S1 manajemen plus juga mengadakan komputer. Karena saya juga sudah mulai kuliah, pelajaran komputer semuanya ada. Program PKP 1 itu adalah program komputernya, yaitu PKP 1 tahun. Kita belajar komputer cuma membutuhkan waktu 1 tahun, dan setelah itu kita akan mendapatkan yaitu bernama sertifikat. Oh, sertifikat itu sangat penting nanti ya kan kak? Ya, penting. Untuk dunia pekerjaan. Oke, kira-kira respon orang tua nih kepada kakak yang udah telah lolos mendapatkan BEM itu gimana? Ya, kalau respon orang tua ya terharu. Ya, namanya setiap orang tua kan, setiap anak yang mendapatkan beasiswa pasti terharu gitu. Karena sayanya nggak yakin gitu kan, orang tua saya nggak yakin kalau saya mendapatkan beasiswa. Dan orang tua saya juga bertanya sama saya, kok kamu bisa mendapatkan beasiswa di kampus itu? Dia bilang kan, ya udah saya kasih tahu lah semuanya apa yang kakak buat di kakak STIE Mahaputra itu. Jadi ayah saya juga berterima kasih kepada kampus STIE Mahaputra dikarenakan telah memberi saya beasiswa ini.
Berarti orang tua ini termasuk bangga ya kan Kak, karena Kakak udah lolos dan bisa berkuliah. Yang awalnya kadang orang tua itu nggak nyangka kalau anaknya bakal bisa kuliah. Berarti sangat membantu sekali ya kampus STIE Mahaputra ini. Ya, sangat. Dan saya juga sebagai mahasiswa di sini juga berterima kasih banget sama kampus STIE Mahaputra ini. Baik Kak, awal masuk itu kan pasti ada kegiatan PKKMB itu Kak. Nah, gimana tuh kesan Kakak mengikuti PKKMB ini? Waktu saya pertama masuk ke kampus STIE Mahaputra ini, yaitu ada acara PKKMB. Iya. Saya dulu pernah berpikir, kok PKKMB kok kayak gini? Bukannya pertama masuk kita harus perkenalan diri dulu, setelah itu, tapi ternyata kok gini, kok biasa aja, nggak ada yang menarik-nariknya. Saya pikir gitu. Tapi setelah dijalan-jalani, ternyata sangat asik. Dikarenakan di situ juga saya bisa belajar apa itu peraturan di STIE Mahaputra, dan apa itu akuntansi, apa itu manajemen, dan juga menjelaskan tentang PKP 1, yaitu PKP 1 tahun. Dan itu di situ juga kita bisa kenal dosen, kenal teman-teman yang dulunya kita nggak kenal jadi kenal gitu, karena disatuin tempatnya gitu. Asik semua ya kan Kak? Ya, asik banget. Mana tahu teman-teman ini ada yang ingin bertanya tentang dosen yang ada di sini. Sekarang kan itu banyak nih gempar-gemparnya kalau kuliah ini takut dengan dosennya ya kan. Nah, Kakak bisa ceritakan kepada teman-teman kita gimana dosen di kampus STIE Mahaputra ini? Dosen kampus STIE Mahaputra ini ya sangat bisa dibilang seperti teman kita sendiri. Karena ya kalau Pak dosen bicara sama kita kayak teman, nggak ada kayak musuh-musuh gitu atau kayak murid, kayak teman gitu. Asik-asik banget lah. Nggak ada kata orang kadang kan bilangnya dosen itu garang atau bisa bilang nggak bisa didekatin atau itulah ya kan. Tapi dosen-dosen di kampus STIE Mahaputra ini sangat bisa diajak kerjasama dan asik lah, bisa dibilang asik. Tapi jangan salah paham ya teman-teman, walaupun dosen di sini bisa diajak kerjasama seperti teman sendiri, bisa diajak atau bertukar pikiran nih, tapi tetap aturan itu di setiap kampus tuh pasti punya aturan tersendiri. Kira-kira Kak, setelah lulus dari kampus ini, apa yang Kakak rencanakan untuk kedepannya? Saya rencanakan di depannya yaitu saya kan waktu SMA kan mengambil jurusan IPA, yaitu keinginan saya ingin menjadi bidan. Jadi saya setelah lulus dari sini, saya ingin melanjutkan pendidikan, yaitu mengambil kuliah balik, yaitu kuliah kebidanan. Oh, kebidanan Kak ya? Iya. Karena Kakak memang fokus ke situ dari awal ya? Iya. Berarti Kakak nanti tujuannya ingin kuliah kembali dan mengambil jurusan Kebidanan. Oh, kebidanan. Memang Kakak memang favoritnya di situ Iya, ya, harus favoritnya di diwujudkan gitu ya. Oke. Kira-kira motivasi apa nih yang bisa Kakak berikan kepada teman-teman kita semua? Untuk teman-teman masih bingung mau kuliah di mana? Ayo ke sini, datanglah ke kampus STIE Mahaputra Riau, dikarenakan di STIE Mahaputra Riau telah mengadakan BMI, yaitu beasiswa, dan STIE Mahaputra Riau juga mengadakan PKP 1. STIE Mahaputra Riau beda dari kampus-kampus yang lain. Kampus-kampus yang lain kalau komputer tuh jarang. Kalau di sini memang sudah ada komputernya. Itu di kampus-kampus lain tuh juga jarang tuh yang mendapatkan beasiswa. Kalau di STIE Mahaputra sudah tersedia beasiswa untuk kalian semua. Buruan daftar di STIE Mahaputra Riau, dikarenakan masih ada gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4. Ayo. Untuk teman-teman yang bingung mau kuliah di mana, silakan daftar di STIE Mahaputra. Oke, sekian podcast sore ini. Terima kasih kepada Kakak Safira yang udah menyempatkan waktu untuk ditanya-tanya hari ini ya Kakak. Terima kasih juga buat berbagi ceritanya dan keseruannya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.